Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Ibu guru membuat kuahnya dicampur teri. Demi terjalin silaturahmi, izinkan saya memperkenalkan diri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Safina Ananda Hairani dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 22 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa opini saya tentang kepribadian bangsa Indonesia dan persaingan sumber daya manusia secara global. Video penyampaian opini ini merupakan tugas pengganti dari ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Dr. Akif Sabibi Hidayat, MPD. Pertama, saya akan membahas tentang sumber daya manusia. Kalian tahu nggak sih kalau kualitas sumber daya manusia di Indonesia itu masih sangat rendah? Kalau dibandingkan dengan negara tetangga, jelas Indonesia masih tertinggal. Dilansir dari Merdeka.com, hingga saat ini kualitas sumber daya manusia di Indonesia masih tergolong rendah. Data BPS pada Februari 2022 menunjukkan bahwa tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah, yaitu sebesar 39%. Kalian bertanya-tanya, mengapa SDM kita masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah? Padahal pemerintah telah banyak menyelenggarakan program untuk anak-anak golongan menengah ke bawah agar tetap dapat bersekolah, dan juga semakin banyak sekolah negeri yang tidak memungut biaya sebesar pun. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebabnya yaitu pemerintah salah sasaran terhadap penerima bantuan pendidikan. Bantuan pendidikan KIP maupun HJP, dari yang saya lihat masih banyak masyarakat mampu yang justru malah mendapatkan lebih banyak bantuan pendidikan, sedangkan masyarakat dengan golongan miskin atau menengah ke bawah masih banyak yang tidak mendapatkan bantuan pendidikan. Selain itu juga menurut saya globalisasi juga ikut mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Pengaruh globalisasi terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia, jika dilihat secara positif, sumber daya manusianya akan mengalami perkembangan karena adanya tantangan dalam persaingan global. Kualitas manusia dituntut untuk maju dan berkembang, tetapi dampak negatifnya adalah banyak sekali sumber daya manusia di Indonesia yang tidak terpakai karena tidak siap dalam menghadapi tantangan global. Lalu juga dengan perkembangan iptek di era globalisasi juga turut membuat para generasi muda lupa akan kewajibannya. Seperti yang saya lihat di sekitar saya, banyak anak-anak yang lebih memilih bermain game di HP atau menyelam di media sosial dibandingkan dengan membaca buku. Itulah yang membuat Indonesia mengalami krisis literasi. Berdasarkan survei yang dilakukan program internasional Student Assessment atau PISA yang dirilis oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD 2019 lalu, Indonesia termasuk 10 negara terbawah dalam tingkat literasi. Indonesia menduduki peringkat 62 dari 70 negara. Maka dari itu, pemerintah harus lebih merencanakan bagaimana untuk Indonesia dapat meningkatkan literasi, dimulai dari usia dini, dan masyarakat juga jangan berkecil hati, jangan patah semangat terlebih dahulu, jangan berpikir, saya hanya masyarakat kecil, mana mungkin bisa melalui pendidikan tinggi. Ya, saya akan mengutip pidato dari Dr. Wahidin Sudirohusodo pada tahun 1906 sampai 1907. Beliau mengatakan tidak penting lahir dari golongan manapun, yang penting semangat belajar pula yang menentukan masa depan. Untuk mewujudkan masyarakat yang maju, pendidikan harus diperluas. Sekian opini dari saya mengenai kepribadian bangsa Indonesia dan persaingan sumber daya manusia secara global.
Jika ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.